Sebenarnya kalau untuk cover itu langsung terdeteksi bahwa ini adalah musik cover. Nanti kita tinggal checklist aja. Iya. Kalau misalnya udah checklist gitu, nanti untuk penghasilan otomatis terbagi dua. Bukan terbagi dua sih, berbagi. Kita nggak tahu ya, kita porsinya dapat berapa, kita nggak tahu. Ketemu lagi bareng kita di Ngeteh Bareng Suami. Dan kali ini kita pasti nge-share tentang perkontenan. Karena beberapa temen ada yang nanya nih Mas. Iya. Tentang kok sekarang gak cuma konten cover lagu sih di Alif Waziah channel ini. Oh iya, gitu. iya. Jadi kenapa sih, apa alasannya kira-kira bikin konten yang lain gitu kan. Ya tapi sebenarnya bukan sekarang aja. Dari dulu juga kita kan gak cuma cover lagu. Udah mulai bikin konten yang lain selain cover lagu. Iya. Yang contohnya konten masak ya kan di Alif Waziah Kitchen. Itu memang awalnya aku kepikiran karena aku sendiri kebantu banget dengan resep yang ada di YouTube. Itu awalnya. Jadi aku ngeliat dan akhirnya terinspirasi untuk bikin juga tuh konten masak Mas. Karena kan aku pengen buat ala aku dan sepraktis mungkin. Mungkin aja kan bermanfaat. Yang lebih sederhana, yang lebih praktis ya. Mungkin juga bermanfaat bagi teman-teman yang baru belajar masak ya kan. Karena pengen yang cepat misalnya atau yang praktis gitu, aku bikin gitu versi aku. Itu untuk konten masak. Terus konten lainnya, konten make up juga aku sempat bikin. Pernah bikin ya. Nah itu juga karena beberapa temen request untuk bikin konten make up gitu. Daily make up aku yang aku sering pakai sehari-hari. Nah terus selain itu, kenapa bikin konten-konten tadi supaya channelnya lebih bermanfaat aja gitu Mas. Iya betul. Ya sebenarnya kalau misalkan konten cover juga bermanfaat untuk hiburan ya. Gitu kan. Untuk teman-teman yang suka musik, yang suka dengerin lagu, versi covernya gitu ya. Nah selain itu kan kenapa nggak cuma konten cover lagu? Karena kan belakangan ini konten cover lagu bukan kita aja, banyak kan ya. Pengcover lagu itu diperdebatkan, ya kan. Padahal sebenarnya udah ada kebijakan dari YouTube sendiri kan untuk pembagian itu ya Mas ya. Iya betul. Iya. Soal monetasi ya. Soal monetasi yang konten cover. Nah itu juga banyak tuh yang nanya. Iya sama kan aku karena juga. saya ngelola YouTube kan. Ya jadi dia adalah seseorang di balik layar Alif Waziah channel. Yang bacain komentar apa segala macam, banyak yang nanya. Ini emang boleh ya dimonet, bisa monetasi cover atau lagunya. cover lagu bisa dimonet atau enggak sih, bisa monetasi apa enggak, terus bakalan kena klaim hak cipta enggak, terus kena teguran apa enggak gitu. Nah sebenarnya di YouTube itu sudah ada aturannya. Jadi sebenarnya kalau untuk cover itu langsung terdeteksi bahwa ini adalah musik cover. Nanti kita tinggal checklist aja. Kalau misalnya udah checklist gitu, nanti untuk penghasilan otomatis terbagi dua. Bukan terbagi dua sih, berbagi. Kita nggak tahu ya, kita porsinya dapat berapa, kita nggak tahu. Saya nggak tahu, cuma yang pasti berbagi dengan pemilik hak cipta. Pemilik hak cipta ya. Jadi ya bisa labelnya, bisa juga pencipta lagunya, tergantung yang mendaftarkan itu siapa. Saya kurang paham soal teknis seperti itu. Tapi sebenarnya untuk konten musik cover itu tuh ada macam-macam. Ada juga loh yang bisa di cover tapi nggak bisa dimonetasi. Itu biasanya si pemilik hak ciptanya tidak mengizinkan untuk diuangkan, tidak mengizinkan untuk dimonetasi. Tapi boleh diupload. Tapi gitu boleh diupload. Jadi ya kita upload tapi tidak ada adsense-nya. Ada juga yang benar-benar nggak boleh di-upload. Jadi kita udah kalau nggak salah nih ya, kita udah sempat bikin, terus tahu-tahu ini nggak boleh diupload sama sekali. Oh ya udah, kita nggak upload. Ada juga yang boleh diupload dan berbagi penghasilannya. Penghasilannya akhirnya ya berbagi. Cuma lagi-lagi persentasenya kita kurang tahu ya. Kalau itu berbaginya berapa persen kita nggak tahu. Nah ada lagi satu lagi yang kontennya cover tapi penghasilannya seluruhnya untuk kita. Biasa. Nah, ya itu biasanya lagu-lagu yang tidak didaftarkan, contohnya lagu daerah, lagu yang lama-lama banget kayaknya ya. Itu nggak
nggak didaftarkan atau yang apa namanya lagu daerah sih, lagu-lagu yang memang lagu rakyat gitu, yang tidak, yang penciptanya juga biasanya NN no name gitu ya, atau siapa yang nggak tahu awalnya siapa yang nyiptain. Nah gitu itu full untuk kita biasanya, karena memang tidak terdaftar di pemilik hak ciptanya siapa gitu, di YouTube nggak bisa ini. Cuma yang jadi permasalahan kemarin-kemarin nih, kalau nggak salah ya tahun-tahun inilah setelah pandemi, kan permasalahannya gini, ini sebenarnya udah ada aturan dari YouTube seperti itu, tapi kelihatannya pemilik hak cipta atau musisi yang memiliki lagu itu nggak tahu, kurang paham, nggak tahu gimana, banyak juga yang merasa keberatan gitu. Padahal kalau menurut saya teman-teman musisi yang sudah udah punya karya sendiri, terus udah ada labelnya juga, kan nggak susah, tinggal bilang aja atau buat aja, ajukan ke YouTube atau ke yang terkait gitu, bahwa ya boleh cover tapi tidak boleh dimonet. Itu bisa. Iya, jadi nggak usah repot-repot ngelarang secara upload Instagram pribadi atau ngomongin ke fanbase-nya, nggak perlu gitu, tinggal langsung aja, nggak bisa di monet atau biar sekalian nggak boleh di cover sama sekali. Jadi ketika kedeteksi melodinya sama, itu lagu itu langsung nggak bisa diupload gitu. Saya rasa lebih gampang gitu daripada mengumumkan di fanbase-nya, nanti akhirnya terjadi sweeping kayak seolah-olah gimana gitu ya. Padahal kan musisi cover juga sebenarnya dia juga berkreasi juga, dan menyanyikan sesuai versinya sendiri. Iya, gitu. Terus bisa juga yang belum tahu lagu itu jadi tahu gitu kan, misalnya subscriber satu channel cover lagu, akhirnya tahu, sebelumnya nggak tahu gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kayak gitu ada juga musisi yang mengatakan kan bahwa saya nggak butuh diketahui, saya pengen berkarya aja untuk diri sendiri atau segala, ya nggak apa-apa. Makanya paling itu aja tuh, karena mereka udah punya label kan harusnya langsung aja, nggak boleh aturan gitu ya. Tidak boleh dimonet atau tidak boleh diupload sekalian gitu. Siapapun nggak boleh gitu di secara platform tegas YouTube. Iya, gitu. Soalnya ada yang bisa kayak gitu kok. Waktu itu video kita ada yang beneran kita bisa upload tapi diuangkan nggak bisa. Berarti kan itu ada treatmentnya, bisa di seperti itu, bisa buat seperti itu gitu. Mungkin teman-teman musisi-musisi yang punya karya-karya sendiri yang tidak mau di cover bisa melakukan itu, daripada repot-repot ngobrol kesana kemari gitu. Tapi selain itu ada juga musisi yang malah seneng loh, Mas. Ya, banyak betul. juga sih. Ada juga yang salah satunya Teh Meli Guslow. Iya. Teh Meli malah seneng kalau misalnya lagunya banyak di cover, apalagi jadi viral gitu ya, karena misalnya salah satunya di aplikasi TikTok gitu kan, sampai akhirnya lagu-lagu lama juga jadi naik lagi viewsnya di YouTube. Iya. Nah itu juga malah bikin mereka bangga gitu karyanya. Iya, memang kan itu tergantung orangnya orangnya, tapi semua punya hak kok. Jadi kalau misalkan kita sudah menciptakan sesuatu, dan ya kita juga kalau misalkan kita menciptakan lagu terus kita nggak pengen ada yang cover, kita akan lakukan itu gitu. Kita akan ke pihak terkait supaya teman-teman yang cover ya silakan aja, tapi nggak bisa dimonet atau seperti itu misalkan. Kalau misalkan seperti itu nggak apa-apa, punya hak masing-masing kan seperti itu. Nah makanya kita coba bikin konten lain supaya lebih bervariasi juga ya lebih bervariasi dan lebih bermanfaat kan. Kalau biasanya untuk cover kan untuk bermanfaat untuk menghibur gitu loh. Kalau untuk yang tutorial masak ya bermanfaat untuk teman-teman yang mau belajar. Ya, atau belajar masak gitu ya. Yang pernah juga make up ya. Itu sih karena teman kamu ada yang nanya ya gimana. Kan teman-teman ada yang mau, daripada satu-satu, karena ada beberapa akhirnya dibikin, barangkali juga ada yang mau tahu kan gitu. Gitu ya. Kalau sekarang kita lebih ke beropini sih, ngobrol ya, kali aja ada manfaatnya. Untuk kita juga kalau misalkan teman-teman yang punya pendapat yang berbeda, kita bisa diskusi. Karena ini bukan full kebenaran gitu yang betul. Kita sampaikan kan. Ya, kita kan ini cuma opini kita. Barangkali yang kita alami. Iya, gitu. Barangkali juga ada yang nggak terfikirkan, yang kita nggak tahu. Juga teman-teman kasih masukan. Iya, gitu. Seperti itu. Nah, seperti biasa, kalau ada topik-topik yang menarik atau yang mau dibicarakan, kita bisa munculkan di Ngeteh Bareng Suami ini, bisa komen di YouTube atau di DM Instagram misalnya, pengen langsung gitu ya.
Oke, mungkin cukup aja topik kita kali ini tentang konten-konten lain di Elifozia Channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi semuanya gitu ya. Oke, kita udahin aja. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.